Halo kawan Detik Ensiklopedia, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan, yaitu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia. Yuk, kita simak lebih lanjut. Kenaikan tarif PPN ini memang lagi rame banget dibicarain kan? Banyak orang yang punya pendapat berbeda-beda soal ini. Ada yang setuju karena mereka percaya ini bisa membantu perekonomian negara. Tapi ada juga yang nggak setuju, karena khawatir dengan dampaknya terhadap harga barang dan jasa. Pemerintah berharap kenaikan PPN ini bisa nambah pemasukan negara, yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai proyek pembangunan. Misalnya, uang dari kenaikan PPN ini bisa dipakai buat bangun jalan yang lebih baik, membangun sekolah-sekolah baru yang lebih layak untuk anak-anak kita, dan juga memperbaiki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit agar lebih memadai. Tapi, di sisi lain, kenaikan tarif PPN ini juga bisa bikin harga barang dan jasa naik. Ini yang bikin banyak orang khawatir, terutama mereka yang penghasilannya pas-pasan. Mereka takut kenaikan harga ini akan memberatkan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, gimana ya baiknya? Apakah kenaikan tarif PPN ini lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya? Yuk, kita bahas bareng-bareng dan cari solusinya bersama-sama. Jangan lupa untuk terus mengikuti Detik Ensiklopedia untuk informasi dan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kawan Detik Ensiklopedia, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, mengapa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN? Apakah ini hanya sekedar kebijakan tanpa dasar atau ada alasan kuat di baliknya? Nah, pemerintah nggak asal naikin tarif PPN loh. Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan ini. Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi kebutuhan anggaran negara. Pemerintah butuh uang lebih banyak buat pembangunan dan program-program lainnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya memerlukan dana yang tidak sedikit. Selain itu, program-program sosial seperti bantuan untuk masyarakat kurang mampu, pendidikan, dan kesehatan juga membutuhkan anggaran yang besar. Dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah berharap bisa mengumpulkan lebih banyak dana untuk mendukung semua ini. Kedua, jika kita bandingkan dengan negara lain, tarif PPN kita masih lebih rendah. Banyak negara di dunia yang memiliki tarif PPN yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dengan menaikkan tarif PPN, Indonesia bisa lebih kompetitif di kancah internasional. Ini juga bisa menjadi langkah untuk menyeimbangkan perekonomian kita dengan negara-negara lain. Naikin PPN bisa bikin Indonesia lebih saing. Dengan tarif yang lebih tinggi, pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih banyak untuk sektor-sektor yang membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini semua pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing Indonesia di mata dunia. Ketiga, pemerintah mau sistem pajak yang lebih adil. Dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah berharap bisa menciptakan sistem pajak yang lebih merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Yang lebih banyak belanja, bayar pajaknya juga lebih banyak. Ini adalah prinsip dasar dari PPN, di mana pajak dikenakan berdasarkan konsumsi. Dengan demikian, mereka yang memiliki daya beli lebih tinggi akan berkontribusi lebih banyak terhadap pendapatan negara. Ini juga bisa membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun, pemerintah juga harus hati-hati dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menaikkan tarif PPN. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga tidak merugikan masyarakat. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terukur, diharapkan kenaikan tarif PPN ini bisa membawa manfaat yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kawan Detik Ensiklopedia, kita lihat sisi positifnya dulu. Yuk! Kenaikan tarif PPN memang seringkali dianggap memberatkan, tapi sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan bersama. Kenaikan PPN bisa bawa banyak hal baik. Pertama, pemasukan negara nambah. Dengan pemasukan yang lebih besar, pemerintah punya lebih banyak dana untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Jadinya, pemerintah bisa bangun lebih banyak jalan, sekolah dan rumah sakit, juga bantu yang kurang mampu. Infrastruktur yang lebih baik akan mempermudah mobilitas dan akses masyarakat ke berbagai layanan penting. Kedua, pelayanan publik makin bagus. Dengan dana yang lebih besar, pemerintah bisa meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari peningkatan ini. Ketiga, Indonesia makin menarik buat investor, dan ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan pelayanan publik yang meningkat, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi, ini semua cuma bisa terjadi kalau pemerintah pinter ngatur uangnya. Pengelolaan anggaran yang baik dan transparan sangat penting, agar dana yang terkumpul dari kenaikan PPN bisa digunakan secara efektif dan efisien. Dengan begitu, kita semua bisa merasakan manfaatnya secara maksimal. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga penting. Dengan ikut serta dalam pengawasan dan memberikan masukan, kita bisa memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada. Jadi mari kita dukung bersama kebijakan ini demi kemajuan bersama. Kawan Detik Ensiklopedia, selain sisi baiknya, ada juga tantangannya. Pertama, harga barang dan jasa bisa naik. Ini bisa bikin susah, apalagi buat yang penghasilannya kecil. Kedua, daya beli masyarakat bisa turun. Kalau orang-orang nggak bisa beli banyak barang, ekonomi kita juga bisa melambat. Ketiga, bisa terjadi inflasi. Harga-harga naik terus, dan ini bahaya buat ekonomi kita. Makanya pemerintah harus punya solusi yang tepat. Efektivitas kebijakan faktor penentu keberhasilan. Kawan Detik Ensiklopedia, keberhasilan kenaikan PPN ini tergantung beberapa hal. Pertama, pemerintah harus pinter ngatur uangnya. Uang banyak nggak ada gunanya kalau nggak dipakai dengan benar. Kedua, bantuan buat masyarakat miskin harus tepat sasaran. Ketiga, semua orang harus bayar pajak. Kalau nggak ya percuma. Kawan Detik Ensiklopedia, pemerintah tahu kalau kenaikan PPN bisa bikin susah. Makanya ada beberapa bantuan nih. Pertama, ada BLT buat yang kurang mampu. BLT bisa bantu mereka beli kebutuhan sehari-hari. Kedua, subsidi buat barang-barang penting, kayak beras, minyak, sama gula. Ketiga, pemerintah akan awasi harga-harga biar nggak naik sembarangan. Kawan Detik Ensiklopedia, kita perlu lihat dampak jangka panjangnya juga nih. Pemasukan negara yang nambah bisa bikin Indonesia makin maju. Jalan bagus, sekolah berkualitas, rumah sakit modern, semua bisa bikin hidup kita lebih baik. Tapi kita juga harus hati-hati sama inflasi dan daya beli masyarakat. Kalau nggak dijaga, ekonomi kita bisa susah. Makanya, pemerintah, pengusaha, dan kita semua harus kerjasama. Kawan Detik Ensiklopedia, kenaikan PPN ini rumit ya. Ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Kuncinya ada di pemerintah. Mereka harus pinter ngatur uang, kasih bantuan yang tepat sasaran, dan pastikan semua orang bayar pajak. Yuk, kita awasi bareng-bareng biar kenaikan PPN ini beneran bermanfaat buat kita semua. Kawan Detik Ensiklopedia, ayo kita awasi bareng-bareng kenaikan PPN ini. Kalau ada yang nggak beres, laporkan ya. Sampaikan juga saran dan kritik kalian. Kita harus ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik. Ayo, kita wujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.